kalau misalnya ada panggilan resmi ke Pak Ridwan Kamil, berarti itu benar. Apapun laporan yang dilakukan oleh Bapak RK di Barreskrim, kita hormati. Kita akan secara gentleman, apapun prosesnya kita hadapi. Saya juga meminta untuk Bapak Muslim selaku kuasa hukum maupun Bapak RK, ya tolong bermartabat juga untuk hadir di gugatan perdata yang kami ajukan di Pengadilan Bandung, agar kita sama-sama transparan bahwa upaya hukum ini memang sudah disiapkan jalurnya dan kami siap membuktikan seluruh fakta yang kami miliki. Konflik panas yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke dalam pusaran kasus dugaan perselingkuhan dengan selebgram Lisa Mariana yang berujung pelaporan memasuki tahap krusial. Pasalnya, penyidik Barreskrim Polri telah menaikkan status Lisa sebagai terlapor dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu artinya dalam waktu dekat Lisa akan dipanggil penyidik Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menyebut jika kliennya sudah diperiksa 2 kali, begitupun sejumlah saksi. Tahap selanjutnya ialah pemeriksaan Lisa. Muslim memberikan bocoran jika dalam waktu dekat Lisa akan segera diperiksa. Menanggapi pernyataan kuasa hukum Ridwan Kamil, Daniel Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana mengaku siap meladeni laporan Ridwan Kamil. Nah, kapan dipanggil itu nanti menjadi kewenangan dari pihak penyidik. Tapi kemungkinan besar ya tidak terlalu lama lah. Apa kita hadapi? Proses mediasi di Barreskrim kan selalu ada ya. Restoratif justice namanya kan. Tapi kembali lagi bahwa itu nanti menjadi kewenangan penyidik. Karena ini sudah masuk kepada penyidikan Mabes Polri, tentunya kami serahkan sepenuhnya kepada Barreskrim untuk menindaklanjuti, karena ini sudah proses hukum. Kalau untuk panggilan di Barreskrim sampai saat ini kita masih menunggu. Ya sebagai warga negara yang baik, pasti kami siap untuk mendampingi klien kami maupun klien kami. Jadi sampai saat ini sih belum ada surat resmi yang dikirim ke kami. Pak Ridwan Kamil sudah diperiksa 2 kali sebagai saksi pelapor. Terakhir hari Jumat kemarin sampai malam saya dampingin selaku kuasa hukum di Barreskrim. Nah, kemudian saksi-saksi juga sudah diperiksa. Revalino yang mengaku sebagai ayah biologis juga sudah diperiksa kemarin. Kemudian saksi-saksi yang lain juga sudah diperiksa. Barang bukti semuanya juga sudah disita, termasuk juga dokter juga sudah di BAP semuanya. Tinggal nanti waktunya untuk memanggil LM. Lisa Mariana bukan tanpa perlawanan. Langkah hukum sudah ditempuh dengan menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam konferensi persnya, kuasa hukum Lisa Mariana meminta Ridwan Kamil gentle untuk datang di persidangan perdana yang rencananya akan digelar 19 Mei 2025 mendatang. Menanggapi laporan Lisa Mariana yang menggugatnya di Pengadilan Negeri Bandung, pihak Ridwan Kamil mengaku belum mendapat surat undangan. Meski begitu, pihaknya mengaku menghormati proses hukum yang ditempuh pihak Lisa. Lantas, apa alasan Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil secara perdata di tengah proses hukum sebagai terlapor sedang berjalan di Barreskrim Polri? Benarkah Lisa menuntut Ridwan Kamil mengaku sebagai ayah biologis anak hasil hubungan gelapnya? Sidang pertama di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu-dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah, kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormati itu.
Namun kami belum mendapatkan surat panggilan. Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Cuma saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Saya juga meminta untuk Bapak Muslim, data yang kami ajukan di Pengadilan Bandung, agar kita sama-sama transparan bahwa upaya hukum ini memang sudah disiapkan jalurnya dan kami siap membuktikan seluruh fakta yang kami miliki. Kalau misalnya ada panggilan resmi ke Pak Ridwan Kamil, berarti itu benar. Kami meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang pada prinsipnya di poin 3 adalah kami ingin tergugat dan penggugat itu melakukan tes DNA dalam undang-undang tadi putusan MK 46 ini. Nah, jadi sangat beralasan hukum bahwasannya jika misalkan putusan MK ini merupakan karena tidak adil, anak itu perlu mendapatkan identitas. Sekali lagi kami tekankan, kami selaku kuasa hukum terhadap Lisa Mariana mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung dan kami tidak memperdulikan bagaimana proses tindakan si laki-laki maupun si perempuan. Ujungnya adalah tes DNA. Kan itu aja toh persoalannya, untuk membuktikan apakah anak tersebut ya seperti yang diduga oleh LM, anaknya kan begitu. Nah, penyidik kan akan melakukan perintah melakukan tes DNA ke DVI Mabes Polri. Kalau itu sudah ada hasilnya, berarti selesai masalah. Apalagi mau digugat secara perdata, kan begitu ya. Nah, menurut kami, ya sekali lagi kami hormatin, tapi menurut kami prematur juga lah. Karena dia tunggu aja dulu hasil penyidikan. Karena kan nanti perintah oleh Bareskrim, silakan tes DNA, ayo mana anaknya, Pak Ridwan Kamil mana, ayo tes DNA, Ripalino mana, tes DNA. Nah, begitu ada hasilnya, apalagi yang mau digugat secara perdata. Untuk Bapak RK, kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Digugatnya Ridwan Kamil secara perdata oleh Lisa Mariana mendapat tanggapan tajam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali dari praktisi hukum Deoli Payumara. Mantan aktivis 98 itu pun tidak yakin Lisa akan memenangkan gugatannya tanpa adanya bukti tes DNA. Tanpa siasat yang matang, gugatan Lisa hanya akan sia-sia. Meski begitu, Lisa bukan tanpa peluang untuk menang. Kejelian hakim dan putusannya yang di luar pengamatan akan menjadi penentu bagi masa depan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana untuk menentukan langkah selanjutnya. Terus melawan atau berdamai dan kalah dalam persidangan. Lisa ini kemudian menggugat si Ridwan Kamil untuk mengenai nafkah anak. Gugatan ini kalau dia berjalan lurus saja ya pasti kalah. Karena anak ini masih belum jelas siapa bapaknya, sudah digugat seolah-olah anaknya Ridwan Kamil. Mudah ditangkis namanya gugatan ini kan. Tapi biasanya dalam gugatan seperti ini akan ada terobosan hukum dari hakim, di mana hakim kemudian akan mengajukan suatu syarat untuk kepastian anak siapa. Hakim sendiri yang kemudian bisa kemudian melalui penetapan meminta adanya tes DNA terhadap anak termaksud. Jadi anak yang kemudian diajukan nafkahnya itu, hakim bisa membuat penetapan untuk pengujian tes DNA terhadap anak. Sehingga jelas apakah ini anaknya Ridwan Kamil atau bukan. Dan kemudian ternyata terbukti ini anaknya Ridwan Kamil, ya sudah, perkara ini berjalan. Kemungkinan besar nafkah anak akan tersedia. Hakim akan memutuskan memberikan nafkah anak. Tapi kalau ini bukan anaknya Ridwan Kamil, ya gugatan udah pasti kandas. Setelah tes DNA, penetapan uji tes DNA dan kemudian hasilnya diketahui ini bukan anaknya Ridwan Kamil, otomatis gugatannya kandas dan langsung selesai kalah. Nggak ada banding percuma, kalah. Wong emang bukan anaknya gitu. Jadi itu dia. Jadi
maksudnya dari Lisa menggugat tampaknya diarahkan ke sana supaya ada uji tes DNA. Sebenarnya seorang Lisa ini kalau untuk status anak, cara satu-satunya hanyalah adanya tes DNA. Jadi kalau dia secara eksplisit maunya dia ada tes DNA sehingga jelas ini anaknya Ridwan Kamil atau bukan. Kalau sudah tes DNA anaknya Ridwan Kamil, maka dia bisa menggugat keperdataan untuk nafkah anak, untuk status anak, status nama bapaknya, kan bisa seorang Lisa menggugat. Tapi kalau bukan anaknya ya selesai gitu. Nah, ini salah satu cara mengenai kepastian hukum ya berdasarkan hasil tes DNA. Nah, cara untuk mendapatkan ini bisa dengan cara membuat laporan polisi, bisa juga mengadukan ke Komnas Anak, ke Komnas Perempuan. Kemudian bisa juga diajukan secara gugatan perdata yang tampaknya sekarang dijalankan di PN Bandung. Ini kan tujuannya supaya ada tes DNA. Harapannya ada usulan dari penggugat, Pak kalau gitu minta tolong diadakan penetapan tes DNA. Sehingga hakim kemudian ya oke, tes DNA ya diputus, dibikin penetapan, diadakanlah uji tes DNA. Gitu. Jadi itu memang yang dikerjakan. Nah secara pidana karena si Lisa ini agak sulit membuat laporan pidana. Nah dia harapannya juga dari adanya laporan Ridwan Kamil secara pidana, disitulah jalan untuk tes DNA. Jadi kuncinya tetap tes DNA baik pidana maupun perdata. Ya bahkan tes DNA sendiri belum ada kan, belum tentu ada juga kan, baik secara perdata maupun pidana belum tentu ada tes DNA. Tapi proses tetap berjalan. Artinya apa? Di dalam laporannya Ridwan Kamil secara pidana itu di ujungnya pasti akan ada tes DNA. Nah di dalam perdata gugatan perdata si Lisa harapannya akan ada tes DNA melalui penetapan majelis hakim yang bersidang. Jadi dua-duanya itu harapan tertingginya adalah tes DNA supaya untuk mendapatkan kepastian. Kalau dua-duanya belum ada dan persoalan perdata, gugatan perdata ini berjalan tanpa adanya tes DNA atau tidak ada usulan dari hakim atau dari penggugat atau tidak ada sama sekali tes DNA, ya perdata ini akan kalah. Kenapa? Karena nggak ada dasar. Jadi semua hak punya konstitusi yang real dan immaterial. Dan kami meminta kepada pengadilan sebagai wakil Tuhan bermuara bagi para pencari keadilan yaitu klien kami Lisa Mariana, bahwa dasar kita di sini memperjuangkan hak identitas anak yang telah lahir di dunia ini. Dia tidak perlu terbebani oleh masalah perbuatan si bapak dan si ibunya. Jadi kalau ditanya, dasar gugatan kami adalah secara fundamental. Kalau bisa anak itu lahir memilih, mungkin dia sudah pilih dari bukan dari ibu yang itu loh. Cuman kan itu sudah kita tidak bisa diatur. Itu adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa dasar kami menggugat, itu hak konstitusi kami dan itu dijamin undang-undang dan kami memperjuangkan seorang anak apapun hasilnya. Anaknya itu saat besar akan melihat bahwa ibunya telah berjuang untuk memperjuangkan identitas si anak ini. Sementara itu, penyidik Bareskrim Polri sudah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Ayu Aulia dan Revelino, lelaki yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Tanpa ragu, Revelino meyakinkan penyidik jika ucapannya bisa dipertanggungjawabkan, termasuk kesediaannya untuk tes DNA. Kehadiran Revelino yang sejalan sebarisan dengan kubu Ridwan Kamil kini saling berhadapan dengan Lisa Mariana. Tidak hanya Revelino, Ayu Aulia sudah sedari awal menentukan posisinya yang berseberangan dengan Lisa Mariana. Selebgram cantik itu tidak akan tinggal diam usai dirinya ikut terseret ke dalam pusaran kasus dugaan perselingkuhan yang menghebohkan publik. Sudah diperiksa yang kedua kalinya, pertanyaannya kurang lebih 30, kalau awal itu 26. Pertanyaannya tidak jauh berbeda daripada pertanyaan yang sebelumnya, cuman ada beberapa pertanyaan penegasan terkait apakah bersedia bersumpah terhadap keterangan ini. Klien kami dengan tegas menjawab siap. Pertanyaan berikutnya, apakah siap dilakukan tes DNA? Klien kami juga menyampaikan
sangat senang hati dan siap untuk dilakukan tes secara DNA. Ini kan proses penyidikan, artinya ini kan proses prosedural mereka. Cuman karena kami sesama teman kenal, kami pun kapasitasnya sebagai saksi, kami menanyakan proses ini sudah sampai di mana kan? Artinya yang berhak tahu itu kan adalah pelapor kan. Kapasitas kami hanya sebagai saksi. Cuman karena kami punya hubungan emosional yang dekat dengan teman-teman ini, mereka menyampaikan ini udah naik sidik bang. Klien abang ini diperiksa, statusnya perkara ini sudah naik sidik. Kita tunggu hasilnya saja seperti apa, kita percayakan. Kami sangat mengapresiasi sekali lagi kinerja dari pihak Mabes Polri ini luar biasa. Kami bangga dan kami sangat mensupport mereka seperti itu. Itu hal yang wajar. Nanti kalau memang udah ada penentuan tersangka oleh Mabes Polri atau penetapan tersangka setelah mereka melakukan berbagai macam proses penyidikan ini, artinya terang perkara ini dan mereka mempunyai dasar untuk menetapkan terlapor ini sebagai tersangka, pasti nanti kami akan dimintai keterangan lagi. Itu udah hal yang biasa kok. Kami mendukung penuh kok langkah hukum yang diambil pihak Pak RK ini. Klien saya itu terseret perkara ini karena dengan tidak bisa dibantah, LM itu menyebut inisial AA dengan terang benderang. Katanya dia muncikari lah. Ya, saya mengutip dari pemberitaan sebelumnya ya. Kemudian dia itu makan duitnya 50 juta lah. Nah, tugas saya sebagai kuasa hukumnya adalah menjauhkan dia dari penjara. Nah, karena ini perkara ini sungguh dahsyatnya, ada seorang wanita yang sangat gagah berani, ya safari, podcast ke mana-mana, menyatakan bahwa dia adalah perawan yang notabene tahu-tahu punya anak dari seorang pejabat bekas gubernur Jawa Barat. Kan itu luar biasa. Terus terang kalau dia memperjuangkan hak anaknya, dia sudah bersuami loh, dan suaminya itu mengakui bahwa itu adalah anaknya sendiri. Nah, tapi di suatu perjalanan katanya dia 8 bulan udah nggak terima nafkah dari RK. Saya pikir ini benar-benar top lah. Artinya memang inilah negeri Konoha yang sangat luar biasa, banyak kejutannya gitu loh. Amit-amit ditahan gitu loh dalam perkara ini. Itu yang dia nggak inginkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.